Halo Bunda, senang saya Rosiana dapat kembali menjumpai Bunda dalam program Bunda Bijak. Program yang membahas parenting anak usia 0 sampai 5 tahun. Saat ini saya akan menemani Bunda untuk membahas tentang sebuah istilah Golden Age. Kiranya pembahasan ini akan menolong Bunda menjadi Bunda yang bijak buat buah hati Anda. Halo Bunda, kenalkah Anda dengan istilah Golden Age? Golden Age adalah sebuah periode usia krusial atau usia yang menentukan dari seorang anak, yaitu berkisar usia 0 sampai 5 tahun. Golden Age atau usia emas adalah periode di mana otak dan fisik anak tengah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Itulah kenapa diberi istilah usia emas, karena dianggap menjadi usia yang sangat penting untuk memperhatikan pola asuh kita kepada anak. Mengapa sangat penting? Karena pada masa ini, pembentukan sistem saraf secara mendasar sudah terjadi. Pada masa ini terjadi hubungan antara sel-sel saraf. Kuantitas dan kualitas sambungan ini menentukan kecerdasan balita. Sesungguhnya tidak hanya masa balita saja yang penting bagi kehidupan manusia. Pada dasarnya semua masa adalah penting. Akan tetapi pengalaman-pengalaman pertama yang biasanya terjadi pada masa balita menjadi sangat penting. Karena pengalaman pertama itu akan terekam kuat di alam bawah sadar mereka. Pengalaman itulah yang akan menjadi tuntutan seseorang anak untuk bersikap di kemudian hari. Hal ini disebabkan karena sirkuit emosi manusia terbentuk sejak bayi, bahkan sejak anak berusia 2 bulan. Di masa balita, anak memperoleh banyak pengalaman baru tentang apapun. Pengalaman ini akan tertanam kuat pada alam bawah sadarnya yang akan diingat sampai mereka dewasa. Dan di periode ini anak juga sedang berada pada tahap pembentukan kepribadian mereka. Oleh karena itu orang tua harus paham bagaimana cara memperlakukan anak agar tumbuh kembangnya di masa usia emas ini berjalan secara optimal. Menurut Bayu Lebon, dalam artikel yang ia tulis menyatakan pada masa anak berusia 0 sampai dengan 5 tahun merupakan masa perkembangan otak. Pada usia 0 sampai 5 tahun ini adalah masa kritis pada anak karena manusia memiliki 100 neuron atau menyalurkan pesan komunikasi setiap aktivitas ketika mereka lahir. Neuron adalah sel-sel saraf dan cabang-cabang halusnya. Neuron ini akan berkembang lebih dari 20% jika dirangsang dengan pendidikan dan pengetahuan. Yang selanjutnya dikatakan 50% kapabilitas kecerdasan manusia terjadi pada umur 4 tahun. Dan 80% telah terjadi pada usia 8 tahun. Dan diyakini mencapai puncak tertingginya pada usia 18 tahun. Dan selanjutnya dia katakan merupakan masa untuk mulai mengenal sosialisasi, sekolah kelompok, menjelajah, bermain, meniru, dan kreatif. Pada masa ini, perkembangan otak terjadi secara keseluruhan pada keempat bagian otak, termasuk pada masing-masing belahan otak. Belahan otak inilah yang akan menyimpan kemampuan-kemampuan anak yang berbeda pada belahan otak kanan maupun otak kiri. Otak kiri berhubungan dengan tangan, kaki, dan tubuh sebelah kanan. Dan otak kiri mengendalikan aktivitas yang bersifat teratur, berurutan, rinci, dan sistematis. Misalnya membaca, menulis, dan menghitung. Sedangkan otak kanan berhubungan dengan tangan, kaki, dan tubuh sebelah kiri. Otak kanan mengendalikan aktivitas yang bersifat meluas, seperti imajinasi, ide-ide,
kreativitas, emosi, musik, dan hal-hal yang bebas. Jika Anda menginginkan anak dengan kecerdasan yang banyak, latihlah kedua tangan, kaki, mata, telinga kanan, dan kiri sama seringnya setiap hari. Terutama sampai umur 3 tahun, agar otak kanan dan kiri berkembang secara optimal. Oleh sebab itu, orang-orang yang ada di lingkaran kehidupan si anak harus sadar betul bahwa mereka sangat mempengaruhi pembentukan anak tersebut, terkhusus orang tua. Apa saja yang perlu diperhatikan oleh orang tua? Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah perkembangan motorik atau kemampuan bergerak mereka. Kemampuan bergerak itu dibagi dua, yaitu kasar dan halus. Perkembangan kognitif yaitu kemampuan anak untuk berpikir, potensi anak, perkembangan tumbuh kembang, dan perkembangan emosional, juga sosialisasi mereka. Di lain kesempatan kita akan mempelajari hal ini secara detail, tetapi hari ini paling tidak kita bisa melihat secara garis besarnya. Lalu apa saja yang dilakukan orang tua dalam masa keemasan ini? Yang paling penting adalah bagaimana peran dan kehadiran orang tua dalam kehidupan 5 tahun mereka. Hal ini dapat kita kembangkan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, belajar sambil bermain. Anak-anak di usia ini sangat suka bermain, Bunda. Perkembangan otak kiri anak sangat cepat sekali meningkat. Oleh sebab itu, kita perlu juga merangsang atau mendorong perkembangan otak kanan. Cara yang paling menyenangkan buat anak-anak saat belajar adalah dengan bermain. Rangsangan atau dorongan yang diberikan sambil bermain lebih cepat ditanggapi oleh anak. Ketika anak merasakan perasaan yang senang, maka mereka akan lebih mudah menyerap banyak pengetahuan. Melalui aktivitas bermain, secara tidak sadar anak sekaligus belajar mengatasi konflik, belajar bersosialisasi, dan juga belajar percaya diri. Bunda perlu membiasakan anak untuk mengenal dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, agar ia tidak gugup ketika berada di tempat baru atau di keramaian. Yang selanjutnya yang perlu dipahami yaitu kehadiran orang tua. Dalam usia emas 5 tahun ini, anak-anak akan mengalami banyak hal yang pertama kali ia alami. Seperti berjalan, berbicara, bernyanyi, menari, mengendarai sepeda, membaca, atau tampil di muka umum. Untuk segala sesuatu yang pertama menjadi waktu yang sangat berharga dan penting akan hadirnya orang tua. Oleh sebab itu, pada usia ini orang tua harus lebih memberi waktu, ketelatenan, kesabaran, dan pujian. Karena ketika mereka bisa melewati hal ini bersama dengan orang tua, maka mereka akan tumbuh menjadi anak yang percaya diri, anak yang tidak takut untuk mencoba, anak yang tidak patah semangat, dan anak yang memiliki hubungan yang dekat dengan orang tuanya. Menunjukkan otoritas sebagai orang tua. Hal ini perlu Bunda ketahui. Dalam usia 1-5 tahun, setiap anak akan mengalami perubahan-perubahan dalam cara ia menyampaikan pendapatnya ketika dia berhadapan dengan sebuah aturan. Oleh sebab itu, setiap orang tua penting untuk mendisiplinkan anak sejak dini agar anak paham akan tindakan yang benar ketika ia berinteraksi dengan orang sekitarnya. Pada usia ini, anak cenderung merasa menjadi bos di rumahnya. Kemungkinan karena ia mendapatkan perhatian dari orang tuanya dan kasih sayang yang besar dari orang tuanya. Maka ia berpikir bisa mengatur orang tuanya dan cenderung tidak ingin diatur. Contoh kecil, aturan-aturan saat bermain dengan teman, aturan saat makan atau sebelum tidur, dan lain sebagainya. Anak-anak cenderung ingin membuat aturan mereka sendiri. Oleh sebab itulah orang tua penting menunjukkan otoritasnya agar anak mengerti bahwa ia bukan yang berkuasa.
Menunjukkan otoritas sebagai orang tua perlu adanya kerjasama antara ayah dan bunda, dan juga perlu konsisten. Tidak mudah, tapi perlu diusahakan sebagai bentuk disiplin kepada anak. Hal yang selanjutnya yang perlu diperhatikan, bersikap penuh kasih sayang dan responsif kepada anak. Hal yang paling penting didapatkan oleh seorang anak dalam masa usia emas ini adalah kasih sayang yang tulus dari kedua orang tua. Menjadi anak yang mendapat kasih sayang yang penuh akan membentuk seorang yang tangguh dan tidak membentuk anak menjadi seorang yang pembuat masalah. Kasih sayang yang diberikan harus tulus keluar dari dalam hati kita. Bunda bisa memeluk dan mencium anak, memberikan pujian, memberikan waktu bermain bersama, dan mendengar cerita mereka, membaca dan menyanyi bersama, mengenalkan hal-hal baru kepada anak, dan juga hal yang lainnya. Bersikap penuh kasih sayang bukan hanya tugas seseorang, tetapi merupakan tugas bersama para orang tua. Agar tidak terjadi pilih-pilih, mau lebih dekat dengan ayah atau bunda, melainkan mau menyayangi mereka bersama. Apabila si anak mendapatkan kasih sayang yang penuh, maka ia juga tidak akan mencari kasih sayang di luar, karena rumahnya sudah mampu memberikan kehangatan. Hal yang terakhir, sejak dini memperkenalkan Tuhan pada anak. Walaupun ini poin terakhir, Bunda, tetapi ini yang sangat penting yang harus dilakukan kepada anak. Sebagai orang tua, Anda harus sejak dini memperkenalkan Tuhan bagi anak Anda. Karena mereka masih terlalu kecil untuk membaca, Anda bisa menggunakan dongeng, film, atau permainan untuk memperkenalkan Tuhan kepada anak Anda. Oleh karena itu, jika kita sebagai orang tua atau orang yang lebih dewasa memperkenalkan Tuhan pada anak di umur ini, mereka akan mudah menyerap informasi dan kemungkinan bertahan sampai masa remaja bahkan dewasa. Setelah itu, di masa sekolah, Anda bisa memperkuat dengan belajar Alkitab lebih dalam agar mereka bisa mengetahui karya Kristus untuk dunia ini dan bagi mereka. 5 tahun bukanlah waktu yang singkat atau juga waktu yang lama, tapi menjadi waktu yang sangat berharga dan tidak bisa diulang. Setiap anak memiliki potensi baik, tapi juga memiliki potensi buruk. Oleh sebab itu, selama 5 tahun ini penting bagi setiap bunda dan suami mengasah potensi baik dan mengurangi potensi buruk di dalam anak. Jadikan waktu 5 tahun ini sebagai waktu bersenang-senang untuk sebuah tujuan yang menyenangkan pula. Anda telah mendengarkan program Bunda Bijak. Kiranya pembahasan mengenai usia emas anak Anda dapat menolong Bunda menjadi Bunda yang bijak dalam mendidik buah hati Anda. Jika Anda diberkati oleh program yang baru saja Anda dengarkan, dan jika Anda mempunyai pertanyaan seputar pembahasan kita tadi, Anda dapat menuliskan surat kepada program Bunda Bijak, Promo Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau bisa juga SMS atau lewat WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.